misalnya dia partisipatif itu mengajari sesuatu dengan contoh. Nah, kalau represif itu mengajari sesuatu dengan hukuman. Kayak gitu. Oke, kalau ini ikut serta ya. Jadi dia tuh mengajak gitu. Jadi namanya partisipatif. Oke, nomor 7. Selain melalui sekolah, seorang anak bisa belajar pengetahuan dari game. Dalam hal ini game termasuk kategori apa? Media massa, peer group, toys, education, family. Kalau game itu maksudnya ke toys ya. Oke. Lanjut. Gampang. 8. Pembentukan kepribadian yang paling menentukan adalah pada tahapan golden age. Pada tahapan adalah pada umur berapa nih golden age? Golden age itu masa-masa dimana kita kalau dikasih pengetahuan, kita dikasih apa itu cepat nangkep. Kayak masa-masa emas gitu. Kalau kita dikasih apa-apa tuh bakal bagusnya di umur itu. Kira-kira umur berapa? Ya, justru di umur 1-5 tahun. Tapi ada juga yang ngomong dari 0-5 tahun. Jadi saat mereka bayi-bayi itu. Nah, jadi makanya waktu mereka umur 1-5 tahun itu jangan sampai salah kayak gini. Kayak misalnya kalau cewek ya jangan dikasih mobil-mobilan, terus habis kalau cowok ya jangan dikasih BRB. Nanti pasti Nanti pasti mereka akan beda gitu kepribadiannya kan. Nah, itulah mengapa golden age itu bagus buat pembentukan kepribadian gitu ya. Oke, lanjut nomor 9. Lembaga sosial sering dikatakan dengan istilah pranata sosial. Keberadaannya bersifat abstrak. Hal ini disebabkan hakikat dari sebuah lembaga sosial adalah lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial? Lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial itu seperangkat nilai norma yang mengatur aktivitas manusia. Bisa juga disebut pranata sosial atau institusi. Nah, apa sih lembaga sosial itu tuh apa kayak gitu? Lembaga sosial sama kelompok sosial tuh beda apa sama sih? Oke. Jadi lembaga sosial sama kelompok sosial tuh beda ya. Lembaga sosial tadi kan ada nilai dan norma. Oke? Nah, misalnya kalau di lembaga sosial ada nilai dan norma, berarti di kelompok sosial itu dia ada orangnya, ada struktur sosialnya yang yang menjalankan lembaga sosial tersebut kayak gitu. Nah, coba kita lihat lagi ya. Misalnya kita lembaga sosialnya ekonomi, kelompok sosialnya apa? Kelompok sosialnya ada BCA, ada BNI. Terus kalau di politik, coba di politik kelompok sosialnya apa? PDIP, Golkar, kayak gitu. Udah paham sampai sini? Oke, kita lanjut aja ke nomor 10 ya. Karena nomor 9 ini masih ambigu. Kalian boleh kasih tahu aku gimana bedanya lembaga sosial. Oh, jawabannya belum ya? Jawabannya disebabkan hakikat sebuah lembaga sosial. Hakikatnya adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau misalnya lembaga sosial itu kan pranata sosial ya, institusi gitu. Hakikatnya, aduh aku juga bingung ini gimana ya. Gak apa, nanti kita saling membantu ya. Oke, nomor 10. Sebuah perilaku apabila dilakukan secara berulang dan konsisten akan melembaga menjadi sebuah tradisi. Proses pelembagaan ini disebut dengan istilah ... Oke, ada yang namanya apa itu namanya? Melembaga, proses pelembaga. Tadi kita udah belajar tentang lembaga sosial ya. Coba lihat di nomor 9. Tadi namanya ada pranata sosial, ada institusi ya. Nah, kalau sebuah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, dia pasti bakal jadi melembaga. Nah, jadi jawabannya ya institusionalisasi. Nah, gini contohnya. Ada tadi yang namanya di lembaga sosial adalah ada nilai dan norma. Nah kan, nilai dan norma itu kalau misalnya dia dia itu bertentangan, dia bakal jadi penyimpangan. Kalau dia selaras, dia bakal jadi keselarasan. Nah, contoh bisa dipahamin nanti. Jadi ada yang namanya, misalnya ada satu cewek nih sama satu cowok, mereka saling suka. Nah, mereka saling suka, boleh nggak mereka ini tinggal satu rumah kayak gitu? Boleh, asal ada suatu hal, yaitu perkawinan, agar mereka tuh sah dan mereka bisa satu rumah kayak gitu. Nah, jadi saat mereka saling suka, ini tuh ada nilai dan norma.